Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan fokus membahas terkait kesalahan qiyas dalam segi surahnya, bentuknya. Watsani kal khuruji an ashkalihi wa tarki syaratin natji min ikmalihi. Watsani, dan adapun yang kedua, yang dimaksud yang kedua ini adalah kesalahan dalam surah qiyas, dalam bentuk qiyas. Kesalahan di dalam argumen itu kan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada dua. Ada al-khata' fil maddah, kekeliruan di dalam materi qiyas, bahan silogisme, dan ada kesalahan al-khata' fi suratil qiyas, kekeliruan, kesalahan yang disebabkan oleh format bentuk qiyas, bentuk silogisme. Watsani, adapun yang kedua, kal khuruji, ialah seperti keluar, an ashkalihi, dari syakal-syakal qiyas, bentuk-bentuk qiyas. Ashkalul qiyas di dalam qiyas iktironi itu kan ada 4, yaitu syaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalis, dan syaklul rabi. Nah, apabila suratul qiyas tidak mengikuti yang 4 ini atau tidak sesuai dengan syaklul qiyas yang 4 ini, berarti suratul qiyas itu keluar dari ashkalul qiyas yang 4. Bagaimana sebuah qiyas, sebuah silogisme bisa keluar dari ashkalul qiyas yang 4? Yaitu apabila haddul wasatnya tidak ada. Apabila haddul wasat di dalam qiyas ini tidak ada, maka berarti qiyas tersebut keluar dari ashkalul qiyas yang 4. Karena di antara syarat yang paling penting di dalam qiyas iktironi itu yaitu haddul ausatnya, ya, haddul ausatnya harus ada. Haddul ausat ini adalah lafadz yang ada di muqaddimah surah dan ada juga di dalam muqaddimah kubra. Sebagaimana penjelasan secara rinci sudah dijelaskan di bab qiyas. Wa tarki syartin natji min ikmalihi, dan meninggalkan syarat menghasilkan kesimpulan, min ikmalihi, dari menyempurnakan al-khata' fi surah, dari menyempurnakan al-khata' fi surah. Di antara kesalahan yang terjadi di dalam suratul qiyas yaitu apabila qiyas tersebut tidak memenuhi syarat agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Karena sebuah qiyas itu selain harus ada haddul wasatnya, juga harus memenuhi syarat. Setiap syakal memiliki syarat tersendiri, memiliki syarat masing-masing. Nah, agar menghasilkan kesimpulan, syarat ini harus terpenuhi. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka suratul qiyasnya keliru,
Dan apabila suratul qiyasnya keliru, maka akan melahirkan kesimpulan yang keliru. Watsani dan adapun lafat asani mubtadaun ialah menjadi mubtada. Ai hayatul muqaddimata ini pola dua premis. Isi dari asani ini yaitu pola atau keadaan dua premis. Kal khuruji adapun lafat kal khuruji muta'alliqun ialah berta'alluq bimahdhufin dengan lafat yang dibuang khabarun menjadi khabar. An ashkalihi ay ashkalil qiyasil arba'ah dari bentuk-bentuk silogisme yang 4. Wa tarki syartin najji dan adapun lafat tarki syartin najji maktufun ialah diatofkan ala kal khuruji atas lafat kal khuruji. Min ikmalihi ad-dhamiru adapun dhamir di dalam lafat ikmalihi ya'udu ialah kembali apa dhamir ilal qismi tsani pada bagian yang kedua. Wa huwa adapun qismu tsani khata'un ialah kekeliruan fi surati dalam bentuk qiyas. Jadi ha dhamir yang ada di dalam lafaz ikmalihi kembali ya pada khata'un fi surah. Min ikmalihi dari menyempurnakan khata'un fi surah. Jadi kekeliruan di dalam suratul qiyas itu ada kalanya suratul qiyas itu tidak sesuai dengan al-ashkalul arba'ah atau keluar dari al-ashkalul arba'ah, itu karena tidak ada haddul wasatnya. Yang kedua, al-khata' fi surah itu terjadi disebabkan karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Apabila tidak memenuhi syarat, maka terjadi khata' fi surah, kekeliruan di dalam surah. Apabila terjadi kekeliruan di dalam surahnya, maka akan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Qala syarihu berkata siapa syarih, zakaran nazimu menyebutkan an-nazimu siapa nazim, fi hadzal baiti tsani di dalam bait yang kedua, fi hadzal baiti ini ya. Fi hadzal baiti di dalam bait ini ats-tsaniyah pada yang kedua min khata'il burhani dari kekeliruan argumentasi. Jadi ats-tsani ini menjadi maf'ul. Wa huwa dan adapun ats-tsani min khata'il burhan al khata'u ialah kekeliruan fi surati di dalam bentuk qiyas, format qiyas. Ai al khata'u keliru fi hayatil muqaddimata ini di dalam pola keadaan dua premis. Minha ialah sebagian dari al khata' fi surah. Al khata' fi surah al khuruju adapun keluar an ashkalil qiyasil arba'ati dari bentuk-bentuk silogisme yang 4. Contohnya kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Wa kullu farasin dan adapun setiap kuda jismun ialah jisim. Kesimpulannya yaitu kullu insanin ya. Ini enggak ada kesimpulan ya. Kenapa? Enggak ada kesimpulan karena ini tidak ada haddul wasatnya. Tidak bisa ditarik kesimpulan karena tidak ada haddul wasat, tidak ada terma tengahnya. Jadi ketika ada susunan qiyas seperti ini, kullu insanin hayawanun wa kullu farasin jismun, maka ini tidak menghasilkan kesimpulan apapun. Kenapa? Karena terjadi kekeliruan di dalam qiyasnya, di dalam bentuk qiyasnya. Karena tidak ada haddul wasat. Tidak ada lafaz yang terulang di dalam muqaddimah surah dan di dalam muqaddimah ukhra. Fahadza maka adapun ini khata'un ialah keliru fi hayatil muqaddimata ini di dalam keadaan atau pola dua premis li adami takarruril wasati karena tidak berulangnya terma tengah fihima di dalam muqaddimata ini, itu di dalam muqaddimah surah dan muqaddimah kubra tidak ada haddul wasatnya.
Wal qiyasul iktironi dan adapun qiyas iktironi la budda ialah harus fihi di dalam al qiyas al iktironi min mukarrorin dari lafat yang berulang, dari haddul wasat. Dari lafat yang berulang itu adalah haddul wasat. Wa minha dan ialah sebagian dari al khata' fi surah tarku syaratil intaji, adapun meninggalkan syarat menghasilkan kesimpulan. Jadi syarat untuk menghasilkan kesimpulan yang benar tidak terpenuhi. Contohnya misla kaunis surah fi syaklil awali mislu, ini misla ya, misla kaunis surah seperti adanya muqaddimah surah premis menor fi syaklil awali di dalam bentuk kias yang pertama salibatan ialah negatif. Padahal syarat syaklul awal agar menghasilkan kesimpulan yang benar itu ada dua. Pertama ijabus surah, yaitu muqaddimah surahnya harus mujabah, harus positif, dan kulliyatul kubro, muqaddimah kubronya harus universal. Ini dua syarat agar syaklul awal itu menghasilkan kesimpulan yang benar. Nah, apabila ada syaklul awal namun muqaddimah surahnya salibah, maka ini sudah keliru di dalam suratul qiyasnya, sudah tidak memenuhi syarat. Karena ini tidak memenuhi syarat, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Contohnya, la syai'a minal insani bifarasin, tak satu pun dari manusia itu adalah kuda. Wa kullu farasin jismun, dan setiap kuda adalah jisim. Kesimpulannya salah, keliru, yaitu la syai'a minal insani bijismin, tak satu pun dari manusia itu adalah jisim. Ini kesimpulannya keliru. Apa sebab kekeliruannya? Yaitu suratul qiyas, al khata' fi suratul qiyas, yaitu kekeliruan dalam bentuk kiasnya. Kenapa? Karena kias ini termasuk syaklul awal yang tidak memenuhi syarat, yaitu muqaddimah sughronya salibah. Padahal salah satu syarat agar syaklul awal itu menghasilkan kesimpulan yang benar, yaitu muqaddimah surahnya harus mujabah, harus positif. Au kaunil kubra fi syaklil awwali juz'iyatan, atau adanya muqaddimah kubra, premis mayor, fi syaklil awwali di dalam bentuk silogisme yang pertama, juz'iyatan ialah partikular. Maka ini akan menghasilkan kesimpulan yang keliru juga. Karena syarat yang kedua di dalam syaklul awal itu agar menghasilkan kesimpulan yang benar, yaitu kulliyatul kubra. Muqaddimah kubronya harus universal. Kalau muqaddimah kubronya juz'iyah, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulannya akan keliru. Kenapa keliru? Karena suratul qiyasnya keliru. Kenapa suratul qiyasnya keliru? Karena tidak memenuhi syarat. Contohnya, nahu kullu insanin hayawanun. Setiap manusia hayawanun ialah makhluk hidup. Ini adalah muqaddimah surah. Dan ini sudah memenuhi syarat. Kenapa? Karena muqaddimah surahnya sudah mujabah. Wa ba'dul hayawani sahilun. Dan sebagian makhluk hidup, ya, dan sebagian makhluk hidup sahilun ialah meringgi. Ini adalah muqaddimah kubra. Dan ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini juz'iyah. Padahal kias ini termasuk syaklul awal. Dan di antara syarat syaklul awal agar menghasilkan kesimpulan yang benar, yaitu muqaddimah kubronya harus kulliyah. Di sini muqaddimah kubronya juz'iyah. Ba'dul hayawani sahilun. Sehingga kesimpulannya juga keliru. Kesimpulannya seperti ini. Ba'dul insan sahilun. Sebagian manusia sahilun, yaitu meringki. Nah, ini kesimpulannya keliru. Ya, ini ya pentingnya ini memahami dan menghafal, ya,
syarat-syarat syakal kias. Syakal kias yang 4 itu harus dipahami betul ya. Harus dipahami, juga harus dihafal syarat-syaratnya apa saja agar menghasilkan kesimpulan yang benar. Wa fit ta'birih, dan ialah mengibaratkan, mengungkapkan, menyampaikan bil ikmali dengan lafaz al ikmal. Itu di dalam bait ini kan ada watar kisyartin najji min ikmalihi. Ada kata ikmal. Husnuhtitamin ialah adapun bagusnya atau indahnya mengakhiri pembahasan. Wa huwa, dan adapun husnuhtitam ayyadhkurul musannifu ialah menyebutkan al musannifu siapa musannif syai'an pada sesuatu yushiru yang memberitahukan apa syai' bil itmami dengan kesempurnaan atau menyempurnakan uang qidha'il maksudi dan tuntasnya atau selesainya tujuan. Jadi kenapa nazim di dalam baitnya mengatakan min ikmalihi, yaitu karena bait ini merupakan akhir dari pembahasan yang ada di dalam kitab ini mengenai kaidah-kaidah ilmu mantik. Ini adalah bait terakhir. Dan mengatakan ikmalihi ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan husnul khitam. Husnul khitam ini maksudnya yaitu musannif menyebutkan sesuatu yang mana sesuatu itu menunjukkan bahwasanya pembahasan itu telah selesai dan sempurna. Itu yang disebut dengan husnul khitam. Demikian pembahasan terkait khotoul burhan fi suratul qiyas, di dalam suratul qiyasnya, di dalam bentuk qiyasnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.